Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Polena Effendi. Di sini saya akan membahas bab 1 mengenai ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abda, ya'budu, dan ibadah, yang secara etimologi artinya tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Menurut Yusuf Qaradawi, ibadah adalah tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Lalu menurut Hasbi As-Siddiqi, ibadah adalah taat, menurut, mengikut, tunduk, dan juga berarti doa. Selanjutnya ada pengertian ibadah menurut ahli tauhid dan hadis. Menurut ahli tauhid dan hadis, ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya atau mentakzimkannya, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Yang kedua ada pengertian ibadah menurut ulama akhlak. Menurut ulama akhlak, ibadah adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariatnya. Yang ketiga ada pengertian ibadah menurut ulama tasawuf. Menurut ulama tasawuf, pengertian ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah kepada Allah karena sangat mengharap pahalanya atau karena takut akan siksaannya. Yang kedua, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan yang mulia dan dilakukan oleh orang yang berjiwa mulia. Yang ketiga, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperhatikan apa yang akan diterima. Yang keempat, ada pengertian ibadah menurut ahli fikih. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Jadi, pengertian ibadah secara umum adalah nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkannya dan mengharapkan imbalan atau pahala darinya. Selanjutnya ada ruang lingkup ibadah. Menurut Ibnu Taimiyah, ruang lingkup ibadah mencakup semua kecintaan dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Bila diklasifikasikan, dapat dikelompokkan kepada yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, yang berhubungan dengan tambahan dari kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, dan istighfar. Yang ketiga, segala bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada orang tua, menyantuni anak yatim, dan menjalin silaturahmi. Yang keempat, akhlak insaniyah atau bersifat kemanusiaan seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah, dan menepati janji. Yang kelima, akhlak robaniyah atau bersifat ketuhanan seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, dan sabar dan ikhlas terhadap hukumannya. Selanjutnya ada tujuan beribadah. Tujuan pokok beribadah yang pertama adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengonsentrasikan niat dalam segala keadaan agar mencapai ke derajat yang lebih tinggi atau mencapai takwa. Yang kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya manusia tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa. Itulah inti dari ibadah. Selanjutnya, hakikat ibadah. Menurut Hasbi As-Siddiqi, hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah serta merasakan kebesarannya. Meyakini bahwa alam ini ada penguasanya yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya. Selanjutnya ada hikmah ibadah. Seperti Allah mewajibkan kita beriman dengan maksud untuk mensucikan hati dari syirik. Lalu Allah mewajibkan kita sholat untuk mensucikan diri dari takabur. Diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki. Diwajibkannya berpuasa untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Dan masih banyak hikmah ibadah lainnya. Selanjutnya ada hubungan ibadah dengan iman. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan keterkaitan ibadah dengan kematian seseorang, yang berbunyi, barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia berbuat amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
Selanjutnya, macam-macam ibadah ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Yang pertama, khassah. Artinya ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah diatur oleh nas, seperti puasa, zakat, dan sholat. Yang kedua ada ammah, yaitu semua pernyataan dan perbuatan baik yang dilakukan dengan niat baik semata-mata karena Allah atau ikhlas, seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya, ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya. Yang pertama, berupa perkataan seperti tasbih, tahlil, dan berdoa. Yang kedua, berupa perbuatan seperti tolong-menolong dan menyelenggarakan pengurusan jenazah. Yang ketiga, berupa menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan bermusyawarah. Yang keempat, berupa menggugurkan hak seperti memaafkan kesalahan orang lain, serta membebaskan orang yang berhutang. Selanjutnya ada macam-macam ibadah ditinjau dari segi waktu dan keadaan. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada mu'adha, yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarat. Yang kedua, ada maqdi, yaitu ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh syarat. Yang ketiga, ada mu'ad, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan. Sekian video penjelasan mengenai bab ibadah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.